Capek bunyi. Bunyi capek, alhamdulillah nggak capek. Tempat senang mempelihara. Untuk belajar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Alhamdulillah kita bisa mengadakan pengajian lagi Bu ya. Setelah sekian lama, walaupun memang yang namanya si corona masih kedengaran, tapi alhamdulillah sudah semakin membaik kesehatan kita khususnya Indonesia pada umumnya, amin. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah bahwasanya dengan corona sebegitu dahsyatnya kita masih diraksa oleh Allah dari corona tersebut Bu. Ada yang kena corona selesai, berarti kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar, tentunya untuk memperbaiki diri dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Kelihatannya ibu-ibu udah capek ya, dari pertama Al-Baqarah, baca Al-Quran, kemudian baca Yasin. Nah sekarang giliran capeknya nyarande, ngerikan Pak Ustadz ceramah kerek. Aduh ya Allah. Sampai jam 5 nih ya. Perhatiin tadi tahlil dari jam 4 selesai jam setengah 5 lewat 4 menit. Ini sampai jam 5 itu pun masih ada mengcover pertanyaan-pertanyaan kalau ada ya. Biasanya kalau dikasih siapa yang mau nanya pada diem ya. Ada dari rumahnya, aku mau nanya ini, aku mau nanya itu, dia kesini siapa yang mau nanya? Iya, baik. Alhamdulillah ya Bu. Langsung saja dalam hal ini kami ingin membawa tema banyak hal yang terkadang kita tidak sadar itu kita lakukan, dan hal tersebut merusak daripada pahala-pahala amaliyah ibadah kita yang telah kita lakukan di sebelumnya. Sedikit saja kami ulas. Allah berkata di dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu stajibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Dari pertama kita mungkin telah melaksanakan sholat walaupun ada yang tertinggal Bu ya. Aku yang boleh
Ayat tertinggal sholatnya ayat banyak. Alhamdulillah banyak juga. Yang penting kita sudah beragama Islam, sudah punya keimanan. Maka itu suatu modal harapan besar untuk kita selamat di dunia, apalagi di akhirat nanti. Karena yang menyelamatkan kita di akhirat nanti itu iman. Kemudian dinilai daripada takwanya atau Islamnya, seberapa jauh kita punya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman modal dasar. Takwa sehebat apapun, tidak ada iman tidak jadi takwa itu jadi pahala dan diverifikasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama adalah sholat yang perlu kita perbaiki, Bu. Yang pertama itu sholat yang perlu kita perbaiki. Karena sebaik dan sebanyak apapun amalia selain sholat, maka ketika sholatnya tidak baik, nanti di akhir yaumil qiyamah itu tidak baik juga. Awwalu ma yuhasabu abdi yaumal qiyamah as-shalah. Dan Allah berkata di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Imam Qurtubi, di sini kami bawa coretnya biar ibu-ibu lebih yakin. Orang yang suka sholat, orang yang suka melaksanakan sholat kemudian meninggalkannya itu sholat, baik secara tidak disengaja apalagi yang disengaja, Allah akan memberi balai atau siksa kepada orang tersebut yang suka meninggalkan sholat dengan 15 perkara. Banyaknya. Ini aulia Allah yang mengarang Imam Qurtubi, ya, seorang yang ulama besar yang semuanya diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nih 3 saja sedikit kami ingin sampaikan dari 15 tadi. Ketika kita meninggalkan sholat, baik disengaja apalagi baik tidak disengaja apalagi sampai disengaja, maka Allah akan memberi balai dengan 15. Dan yang 3 yang ingin kami sampaikan diantaranya di dunia. Sewaktu kita ada di alam dunia sekarang ini, ketika kita bolong tidak melaksanakan sholat, maghrib sholat, isya tidak, subuh sholat, duhur enggak, asar sama. Walasa salah satu minal maut wala satu minal qabri wa satu minal khuruji minal qabri fa'ammal sita alati tusibuhu fid dunya fal awal khuruju naza'allahul barokah min umrihi. Jadi orang yang tidak suka tidak melaksanakan sholat, selalu meninggalkan sholat, maka kehidupannya kurang berkah. Kurang berkah, Bu. Suami datang bawa duit berapa, bawa sekarang 1 juta, kurang, apalagi 100.000. Kenapa? Karena sholatnya sering kita tinggalkan atau dengan melaksanakan bolong-bolong, maghrib sholat, isya tidak. Nah, kita jangan selalu melihat kepada keuangan atau apa yang seterusnya. Kita introspeksi diri. Kenapa kita hidup tidak bahagia? Kenapa kita hidup selalu sempit? Kenapa kita hidup seperti A, B, C, D dan seterusnya, yang baik kita sempit, rupak dan seterusnya? Mungkin ada salah satu pergerakan amal ibadah di antara diri kita atau keluarga kita yang kita tidak tahu. Padahal hal itu ketika kita tinggalkan akan mengakibatkan satu di antaranya tidak barokah kita menjalankan hidup di alam dunia. Barokah teh apa sih, Bu? Zadat hasanatuhu, tambah kebaikan, hari ini baik, besok lebih baik. Dan yang kedua, yang tiga akan kami sampaikan, yaitu wasaniyatu yang sahullahu simas sholihin. Orang tersebut tidak kelihatan oleh banyak orang atau oleh kita juga tanda-tanda orang soleh. Kalau sudah kelihatan tidak orang soleh, otomatis sangar. Dan ketika sangar, jangankan
diri sendiri, keluarga yang lain, apalagi ketika melihat enggan untuk bersilaturahim atau menyapa dan seterusnya. Singkat yang ketiga, kullu amalin la yajruhullahu subhanahu wa ta'ala alaihi, dan amal-amal yang lain tidak akan Allah kasih pahala sehebat dan sebanyak pun itu amal ketika sholatnya ditinggalkan, baik itu secara tidak sengaja maupun apalagi yang disengaja. Jadi langkah pertama itu adalah kita melaksanakan sholat sebaik mungkin. Jangan kita melihat kita lagi sholat, kita mau maghrib alhamdulillah, yang lain mah tidak. Allah mengancam dengan keterangannya, 4 perkara tanda orang yang akan celaka nanti di akhir yaumil qiyamah. Di antaranya melihat kebaikan di bawah orang tersebut atau kita sholat maghrib, alhamdulillah kita mau maghrib, yang lain mau maghrib tidak. Nah itu tanda kita berarti akan celaka nanti di akhirat. Maka sebaliknya, kalau orang yang tandanya akan bahagia di akhirat nanti, di dunia juga sama, yaitu orang yang selalu melihat kebaikan kepada orang yang lebih baik daripada kita dalam hal kebaikan atau ibadahnya. Maka ketika kita sholat maghrib, sholat isya tidak, yang lain mah bisa ya sholat isya, kita ngikutin sholat isya, itu diantaranya. Kemudian Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, sholat kita, kebaikan kita, zakat kita, senyum kita dan seterusnya akan habis itu perkara yang jadi pahala dan diberikan pahala oleh Allah kepada kita ketika kita tajibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismun. Ketika kita sering mengumpat, ketika kita sering ngomongin orang, ketika kita sering mencela orang, mencari aib-aib orang. Contoh, kita sekarang pergi ngaji, mungkin hanya seberapa menit, 1 jam lah ya. Jangankan di luar sana, waktu ngaji pun kita sering ngomongin, si Amang ngaji teh begitu ya, si Amang ngaji teh begitu dan seterusnya. Kemudian keluar sana sambil pulang ngomongin lagi, kita mah ya alhamdulillah ngaji ya, daripada si A nggak ngaji, daripada si B begitu dan nggak ngaji bohong dan seterusnya. Itu namanya ngomongin orang. Nah, lebih baik diam daripada kita ngomongin kejelekan orang. Nah, dengan ketika kita mulut kita punya ngomongin kejelekan orang, siapapun itu orang, maka ibadah yang kita laksanakan tadi, sholat, ngaji, zakat dan seterusnya akan hancur, akan hilang dengan sendirinya ketika kita ngomongin orang-orang dalam hal yang tidak baik. Cek bahasa orang mau naon teh? Kalau bahasa kita apa sih teh? Ngomongin orang itu apa sih? Gosip bisa. Terus gibah bahasa Arabnya. Bahasa kitanya apa sih? Ngerumpi. Nah ini. Jadi setelah kita ngaji, sholat, berbaik dengan keluarga, terutama kepada suami, tetangga dan seterusnya, kalau mulut kita tidak dijaga, selalu ingin ngomongin orang, apalagi dengan ketidakbaikannya, maka susah payah kita dalam menjalankan ibadah yang tadi akan hilang dengan seketika ketika kita ngomongin orang-orang dalam hal ketidakbaikannya. Itu kita teh kayak nggak ada kerjaan saja, Bu. Ada orang lewat, misalkan kita lagi ngangin di depan rumah kita sendiri, ada orang lewat, saya sama pakai beureumnya, aduh lagi mah tong beureum. Betul. Kita lagi ngangin sama si AA, sama keluarga, saya ada yang lewat pakai sepeda, gede-gede ya, pakai sepeda. Itu nggak merobot ya, nggak jatuh ya, nggak rusak ya. Itu tak terasa dan itu dikira menurut kita baik, padahal itu juga ngomongin orang. Coba kita imajinasi sendiri, kalau kedengaran sama yang bersangkutan, kira-kira jawabannya seperti apa?
Lu ngomongin aku, ini urusan saya, kenapa lu pusing? Ya, nah maka dari itu jaga mulut kita untuk tidak mencari kekurangan orang lain. Lebih baik kita introspeksi kepada diri kita sendiri, apa yang menjadi kurang dalam hal kebaikan, baik itu melayani suami, baik itu melayani keluarga, baik itu dengan bertetangga dan seterusnya, daripada kita mencari-cari atau ngomongin kejelekan orang lain. Aku gak bisa, lebih baik diam. Itu biasa kalau kita mau ya. Lagi jalan sama anak, sama suami di jalan nih, lagi ngangin lah sore-sore, tiba-tiba ada yang lewat. Itu kan lewat pakai itunya, jangan masih itu, pakai itu tapi masih itu, wah dan seterusnya. Ini kebiasaan mulut kita. Nah, mulai dari sekarang hal itu mencari-cari kejelekan orang lain, singkirkan, hilangkan, lalu datangkan husnudzon kepada orang lain. Kenapa? Akibatnya sangat fatal, Bu. Ngerumpi itu, ghibah itu, ngomongin orang lain, mencari kejelekan orang lain, padahal yang dicarinya tidak merasa, itu dengan sendirinya akan menghilangkan pahala-pahala hasil ibadah kita dari semenjak awal sampai pada waktu itu. Nanti ketika di yaumil qiyamah bertemu dengan Allah, lalu Allah bertanya, kebaikanmu hilang. Kenapa ya Allah? Karena engkau di alam dunia tempo dulu selalu ngomongin orang lain atau mencari kejelekan orang lain. Oh gitu. Nah makanya alhamdulillah ibu-ibu nih yang lain juga mau pergi ke pengajian, mudah-mudahan keberkahannya dapat memperbaiki hal yang tadi. Inna ba'datani ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dad. Ghibah itu dosa kata Allah. Di samping dosa akan merusak pahala-pahala ibadah kita yang dari dulu kita lakukan dan kita kumpul-kumpul. Wala yaktab ba'dukum ba'dad. Jangan kau ngomongin orang-orang lain. Lebih baik introspeksi diri sendiri. Aku tadi sholat subuh kesiangan, aku tadi sholat duhur jam berapa ya, aku nggak baca Al-Quran ya, aku ketika datang suami kenapa ya nggak cium tangan, kenapa ya nggak disapa ya, mah kok tiba-tiba aku datang nggak disapa, iya hanya sekarang datang kayaknya membawa duit. Jangan dulu ya, karena duit itu relatif, karena usaha bukan ngambil ya. Itu. Jadi sekali lagi intinya jangan mulut kita dipergunakan untuk ngerumpi, ghibah, ngomongin orang lain, dan sekiranya omongan itu kita berimajinasi sendiri dapat menyakiti orang lain, maka hal itu kita singkirkan dan jangan dibiasakan. Karena akibatnya hasil pengajian kita, hasil ibadah kita, hasil kebaikan kita dan berbuah pahala yang disampaikan, yang diberikan oleh Allah, dengan seketika itu akan hilang. Allah berkata melalui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man roda irda akhihi, siapa orang yang menceritakan aib saudaranya, radallahu an wajhihi yaumal qiyamah, maka nanti di yaumil qiyamah mukanya kelihatan, gimana bahasanya ya, semua apa yang diomongin itu akan dikembalikan ke mukanya nanti di yaumil qiyamah gitu. Dalam hadis lain menerangkan, dalam keterangan lain menerangkan, ketika kita ngomongin orang lain seakan-akan kita memakan daging mentah diri kita sendiri. Ya, nah maka dari itu sangat hebat Allah mengancam kepada orang-orang yang suka ngomongin orang lain, suka ngerumpi, suka gibah, suka mengadu-ngadu hasil dan seterusnya. Maka dari itu, dan dampaknya pun kalau memang itu kita jauhi minimal sedikit-sedikit, insya Allah kehidupan kita dalam bertetangga akan terasa
nyaman, akan terasa tentram. Alhamdulillah Allah sudah memilih kepada kita sekalian bahwasanya kita